Saya anggap ini pengkhianatan, kata Bu Vina. Suara beliau seperti es saat menatap saya dari balik meja kayu mahoni yang megah. Setelah segala yang telah dilakukan PT Komunikasi Harapan untukmu. Saya duduk di depannya, memegang tas tangan saya erat-erat agar tangan tidak gemetar. Kejutan dipanggil ke ruangannya pukul 9 pagi di hari Selasa sudah hilang. Digantikan oleh rasa sesak di perut saat saya sadar apa yang sedang terjadi. Bu Vina, saya... Tidak. Beliau memotong saya. Kuku manikur sempurna beliau mengetuk-ngetuk email yang dicetak. Jangan repot-repot membantah. Saya punya bukti kamu wawancara dengan PT Solusi Nusantara Kamis lalu. Kamu ambil setengah hari libur untuk janji dokter gigi kan? Nama saya Aisyah Rahman. Saya berusia 31 tahun dan telah mendedikasikan 6 tahun hidup profesional saya untuk PT Komunikasi Harapan di sini, di Jakarta. Dalam 6 tahun itu, saya telah melipat gandakan portofolio klien saya 3 kali lipat, membawa masuk miliaran rupiah pendapatan, dan mendapatkan rasa hormat dari setiap akun utama di daftar kami. Tapi tampaknya, semua itu tak berarti sekarang. Petugas keamanan akan menemuimu di meja kerjamu. Kamu bisa ambil barang-barang pribadimu, tapi akses gedungmu dicabut segera. Suara Bu Vina tanpa emosi saat beliau menggeser ID perusahaan saya melintasi meja. Saya sudah nonaktifkan akses emailmu. Ketidakadilan itu membakar dada saya. 3 tahun. 3 tahun berturut-turut saya datang ke ruangan yang sama ini dengan presentasi yang disiapkan matang, menunjukkan prestasi saya, perbandingan gaji pasar, dan permintaan kenaikan gaji yang pantas. 3 tahun, alasan tahun anggaran sulit. Sementara Bu Vina mengumumkan rekor keuntungan di rapat triwulanan. Saya tarik napas dalam-dalam dan berdiri, meluruskan blazer saya. Saya mengerti. Bu Vina tampak hampir kecewa dengan respons tenang saya. Mungkin beliau mengharapkan air mata atau permohonan. Sebaliknya, saya ulurkan tangan melintasi meja. Saya doakan Bu Vina dan PT Komunikasi Harapan sukses terus. Kata saya, suara saya stabil meski badai emosi di dalam. Beliau ragu sebelum singkat berjabat tangan, kebingungan melintas di wajahnya. Saat petugas keamanan berdiri canggung di dekat meja saya, sementara saya kemas foto keluarga dan tanaman meja selama 6 tahun ke dalam kotak kardus, saya merasa tenang secara mengejutkan. Rekan-rekan kerja melirik prihatin ke arah saya, tapi saya senyum meyakinkan pada mereka. Tak ada drama, tak ada adegan, hanya martabat. Berjalan keluar dari pintu kaca itu untuk terakhir kali, sinar matahari April yang hangat menyinari wajah saya. Saya sadari sesuatu yang penting. Bu Vina pikir beliau menghukum saya. Beliau tak bisa lebih salah. Saat saya letakkan kotak di bagasi mobil, ponsel saya bergetar dengan pesan dari Pak Daud Karim, CEO PT Solusi Nusantara. Bisa kita percepat diskusi akhir kita ke hari ini? Pukul 2 siang? Saya tersenyum. Bu Vina tak tahu apa yang akan datang. Lucu bagaimana 6 tahun hidupmu bisa muat dalam satu kotak kardus. Saat saya mengemudi pulang dari PT Komunikasi Harapan, kotak aman di bagasi, saya renungkan segala yang membawa ke momen ini. Saya bergabung dengan perusahaan ini baru lulus sarjana, penuh semangat dan tekad. Meski gelar sarjana pemasaran dari Universitas Indonesia, saya mulai dari posisi entry level, bikin kopi dan atur catatan rapat. Tapi saya kerja keras, pulang larut malam, rela ambil proyek sulit yang tak diinginkan orang, dan bangun hubungan dengan klien yang dianggap terlalu rewel. Dalam 2 tahun, saya tangani akun tingkat menengah. Di tahun keempat, saya dipercaya dengan PT Solusi Nusantara, klien terbesar kami, bernilai hampir 30% pendapatan tahunan PT Komunikasi Harapan. Pak Daud Karim, CEO PT Solusi Nusantara, khusus minta saya sebagai manajer akun mereka setelah saya turun tangan saat krisis ketika perwakilan sebelumnya gagal. Kamu satu-satunya yang paham apa yang kami butuh sebelum kami minta, katanya pada saya. Sejak itu, hubungan antar perusahaan kami berkembang dengan PT Solusi Nusantara perpanjang kontrak
dan lipat gandakan anggaran pemasaran mereka bersama kami. Bu Vina senang saat itu. Ini jenis inisiatif yang kami hargai, katanya. Meski nilai itu tak pernah terwujud di gaji saya, permintaan kenaikan pertama saya datang setelah kesuksesan itu, lengkap dengan metrik kinerja dan angka pendapatan yang bicara sendiri. Tahun ini anggaran tak memungkinkan, Bu Vina jelaskan, dengan raut penyesalan yang latihan. Tapi kontribusimu dicatat. Saya terima saat itu. Ekonomi tak pasti, dan saya masih bangun portofolio. Tapi tahun berikutnya, setelah bawa 3 klien besar baru dan terima penghargaan industri untuk kampanye yang saya desain, jawaban sama. Tahun depan lebih baik janjinya. Kita perlu hemat sedikit lagi. Sementara itu, Bu Vina datang kerja dengan SUV mewah baru dan perusahaan sewa lantai tambahan di gedung untuk ekspansi. Masih saja, saya tetap setia, percaya dedikasi akan dibalas akhirnya. Penolakan ketiga datang 6 bulan lalu, tepat setelah saya sukses negosiasi kenaikan 40% nilai kontrak tahunan PT Solusi Nusantara. Kinerjamu luar biasa, kata Bu Vina. Tapi kita investasi infrastruktur tahun ini. Mungkin kita bahas lagi di musim panas. Sesuatu dalam diri saya akhirnya pecah. Malam itu, saya perbarui CV untuk pertama kali dalam 6 tahun. Bukan karena marah atau balas dendam, tapi karena harga diri. Saya layak lebih dari janji terus-menerus dan penolakan abadi. Saya tak pernah sangka Bu Vina akan tahu pencarian kerja saya sebelum saya siap beri pemberitahuan. Di rumah, saya letakkan kotak kardus di meja dapur dan tatap itu. Realita apa yang baru terjadi akhirnya menyentuh saya. Saya bukan lagi antar rapat atau libur sehari. Saya menganggur. Beban itu tekan dada saya, sesaat buat sulit bernapas. Ponsel saya berdering, tampil nama sahabat saya, Olivia. Saya baru dengar, katanya saat saya jawab. Thomas SMS saya. Kamu baik-baik? Thomas spesialis IT PT, komunikasi harapan, dan pacar Olivia. Berita cepat menyebar. Saya sedang proses. Jawab saya jujur, duduk di bangku dapur. Terjadi begitu cepat. Ini tak adil sama sekali, kata Olivia. Suaranya naik dengan marah. Semua tahu kamu alasan utama PT Solusi Nusantara bertahan lama dengan PT Komunikasi Harapan. Bu Vina cuman iri karena kamu lebih baik di kerjaan daripada beliau dulu. Ada benarnya itu. Bu Vina dulu bintang eksekutif akun perusahaan sebelum naik ke manajemen. Banyak dari kami curiga beliau kangen pengakuan dan hubungan klien. Sering ikut campur, tak perlu di rapat saya dengan PT Solusi Nusantara. Bagian terburuk cara beliau lakukan, kata saya, merasa kilatan marah. Seperti saya lakukan pengkhianatan perusahaan dengan cari peluang setelah ditolak promosi 3 tahun berturut. Ini kerugian beliau. Olivia jawab tegas. Dan jujur Aisyah, mungkin ini yang terbaik. Kamu undervalued di sana bertahun-tahun. Beliau benar, tentu saja. Saya bertahan di PT Komunikasi Harapan karena setia pada klien dan rekan, bukan karena pilihan terbaik untuk karir saya. Tapi dipecat seperti ini, dikawal keamanan seolah penjahat. Itu menyakitkan dalam. Ponsel saya bunyi dengan panggilan masuk. Pak Daud Karim. Olivia, saya harus angkat ini. Ini dari PT Solusi Nusantara. Silakan, angkat. Telepon saya setelah, katanya sebelum tutup. Saya tarik napas dalam dan jawab. Aisyah, saya baru dengar apa yang terjadi di PT Komunikasi Harapan. Kata Pak Daud, lewati basa-basi. Kamu bisa datang hari ini? Saya ingin percepat pembicaraan kita. Hati saya berdegup. Ya, saya bisa datang pukul 2 siang seperti saran Bapak. Bagus. Dan Aisyah, jangan khawatir soal pagi ini. Kadang hal-hal ini berakhir lebih baik. Setelah tutup telepon, saya tatap bayangan saya di jendela dapur. Wanita yang tatap balik bukan kalah. Beliau dibebaskan. Saya mandi dan ganti ke jas terbaik yang saya simpan untuk presentasi klien baru. Saat pols makeup, saya rasa tenang aneh menyelimuti saya. Bu Vina pikir beliau hukum saya dengan pecat mendadak. Tapi mungkin beliau beri saya kebaikan. Pagi itu memalukan,
tapi juga menyadarkan. Saya beri PT Komunikasi Harapan kesetiaan, kreativitas, dan jam lembur tak dibayar tak terhitung. Balasannya, saya undervalued dan dibuang. Apapun yang terjadi selanjutnya, saya tahu satu hal pasti. Saya tak akan beri yang terbaik lagi pada orang yang tak lihat nilai saya. Waktunya melangkah ke kekuatan saya. Kantor pusat PT Solusi Nusantara menempati 3 lantai teratas di sebuah gedung kaca yang megah di kawasan pusat bisnis Jakarta Selatan. Berbeda dengan kantor PT Komunikasi Harapan yang sudah mulai usang dengan dinding krem dan furnitur lama, PT Solusi Nusantara merangkul desain modern, ruang terbuka, area kolaborasi yang nyaman, dan dinding jendela lebar yang memamerkan pemandangan kota yang ramai, dengan pepohonan hijau tropis di kejauhan. Udara panas khas Jakarta siang itu membuat saya bersyukur atas AC yang sejuk di dalam gedung, mengingatkan saya pada kebiasaan sehari-hari di rumah, di mana kami selalu menyiapkan air minum dingin dan buah segar untuk melawan cuaca lembab. Saat saya naik lift ke lantai 30, saya diam-diam berdoa dalam hati, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan ini berjalan lancar. Sebagai muslimah, saya selalu ingat untuk sholat duhur sebelum keluar rumah tadi, meski hari ini terasa lebih berat karena kejadian pagi. Di lift, saya renungkan nasihat ibu saya kemarin malam melalui telepon. Aisyah, ingat, rezeki itu dari Allah. Jangan takut, tapi jaga adab dan kesopanan. Keluarga kami di kampung halaman di Bandung selalu menekankan nilai-nilai seperti itu. Kesabaran, keikhlasan, dan menghormati orang lain. Bahkan di dunia kerja yang kompetitif seperti di Jakarta. Pintu lift terbuka dan Pak Daud Karim sendiri sudah menunggu di area resepsionis. Beliau tersenyum hangat, mengulurkan tangan. Aisyah, terima kasih sudah datang dengan cepat, sapanya ramah. Pak Daud berusia awal 50-an, dengan rambut uban yang rapi, dan reputasinya sebagai pemimpin yang adil, serta bijaksana sudah saya ketahui dari kerjasama kami selama 3 tahun. Beliau selalu menghargai waktu sholat karyawan, dan bahkan menyediakan mushola di kantor, sesuatu yang membuat saya merasa nyaman bekerja dengan klien seperti ini. Saya yang berterima kasih atas fleksibilitasnya, Pak, jawab saya. Berjabat tangan dengan sopan, menundukkan pandangan sedikit sesuai adab pergaulan. Hari ini memang tak terduga. Beliau mengajak saya ke ruang kerjanya melalui ruang kerja yang sibuk. Beberapa karyawan PT Solusi Nusantara yang saya kenal dari kerjasama akun kami, melambai atau mengangguk saat kami lewat. Atmosfer di sini terasa seperti keluarga besar. Ada sudut istirahat dengan kopi halal dan camilan ringan, seperti kurma atau kue tradisional, mengingatkan pada kebiasaan gotong royong di kampung, di mana tetangga saling berbagi makanan saat berkumpul. Ruang kerja Pak Daud sederhana dibandingkan ruang mewah Bu Vina, tapi jauh lebih welcoming, dengan kursi nyaman yang disusun untuk diskusi santai daripada intimidasi. Ada kaligrafi ayat Al-Quran di dinding, mungkin surat Al-Baqarah tentang rezeki, yang membuat saya merasa lebih tenang. Kopi, tawar beliau. Saya mengangguk, dan kami duduk dengan cangkir panas di tangan. Kopi hitamnya harum, tentu halal dan tanpa campuran yang meragukan, sesuai standar perusahaan yang menghormati prinsip Islam mayoritas karyawannya. Pak Daud langsung ke inti. Saya terima telepon dari Bu Vina Sanders pagi ini, katanya. Beliau bilang, kamu tak lagi tangani akun PT Solusi Nusantara, dan beliau akan awasi sendiri sampai ada pengganti. Saya angguk, menjaga ekspresi netral meski amarah kecil menyala. Tentu saja Bu Vina akan coba pertahankan klien terbesar mereka sendiri. Yang beliau tak tahu, lanjut Pak Daud, adalah kami sudah khawatir soal hubungan dengan PT Komunikasi Harapan sejak setahun lalu. Ini mengejutkan saya. Tapi hasil kampanye terbaru melebihi proyeksi 23%, kata saya hati-hati. Hasilnya bagus, ya karena kerja kerasmu, setuju beliau. Tapi kami lihat perubahan di PT Komunikasi Harapan.
respons lambat, masalah kualitas dari siapapun kecuali kamu. Dan jujur, rasanya mereka anggap bisnis kami biasa saja. Beliau letakkan cangkir kopi dan condong ke depan. 3 bulan lalu, dewan kami sarankan cari mitra pemasaran lain. Saya tolak karena hubungan kita denganmu. Kamu selalu pahami merek dan kebutuhan bisnis kami lebih dalam dari hubungan klien agensi biasa. Pikiran saya berputar. Apakah beliau bilang apa yang saya pikir? Saat saya hubungi soal peluang kerja di sini, lanjut Pak Daud, rasanya pas waktu. Tapi saya jelaskan dulu. Kami tak pernah rencana bajak kamu. Kami hormati batas profesional. Saya rencana beri pemberitahuan 2 minggu, kata saya. Penting bagi beliau tahu. Setelah ada tawaran pasti. Pak Daud tersenyum. Saya percaya. Profesionalismemu salah satu alasan kita bicara ini. Keputusan Bu Vina pagi ini cuma percepat timeline kami. Beliau buka map di meja dan geser dokumen ke saya. Ini bukan wawancara, Aisyah. Ini tawaran kerja. Direktur strategi klien. Kamu akan bangun dan pimpin tim untuk kelola semua kemitraan pemasaran eksternal dan hubungan agensi. Saya lihat dokumen itu, dan napas saya tersendat saat lihat angka gaji. Hampir 2 kali lipat dari gaji saya di PT Komunikasi Harapan. Lebih dari yang saya minta di penolakan kenaikan terakhir. Ini sangat murah hati, kata saya terbata. Ini tarif pasar untuk pengalaman dan hasil terbukti seperti kamu, koreksi beliau. Kadang butuh keluar dari situasi untuk sadar nilai sebenarnya. Saya renungkan kata-katanya. Di budaya kami, nilai diri tak hanya soal uang, tapi juga rasa hormat dari keluarga dan masyarakat. Di Jakarta, di mana hidup tropis berarti sering kumpul keluarga di rumah dengan masakan halal seperti rendang atau sate, saya bayangkan bagaimana gaji ini bisa bantu saya kirim uang ke orang tua di Bandung, atau bahkan ajak mereka umrah suatu hari. Tawaran ini seperti jawaban doa setelah bertahun-tahun sabar. Saya minta waktu semalam untuk tinjau semuanya, meski kami berdua tahu jawaban saya ya. Itu sopan santun profesional, seperti dalam ajaran Islam yang tekankan pertimbangan matang sebelum putuskan. Pak Daud setuju, dan kami akhiri pertemuan dengan doa singkat dalam hati saya. Semoga ini jalan terbaik dari Allah. Keluar dari gedung, angin panas Jakarta bertiup, tapi hati saya ringan. Besok, saya akan kembali dengan tanda tangan, siap mulai babak baru. Surat tawaran kerja itu tergeletak di meja makan saya malam itu. Sudah ditandatangani dan siap dikembalikan besok. Saya minta waktu semalam pada Pak Daud untuk tinjau semuanya, meski kami berdua tahu jawaban saya pasti ya. Itu bagian dari etika profesional, seperti dalam ajaran Islam yang mengajarkan untuk tidak terburu-buru dalam keputusan besar, tapi istikharah dulu jika perlu. Di apartemen kecil saya di pinggiran Jakarta, di mana suara azan maghrib bergema dari masjid terdekat, saya duduk sambil minum teh hangat yang saya seduh sendiri. Teh tubruk dengan gula aren, seperti yang biasa ibu buat di rumah di Bandung. Udara malam tropis masih lembab, angin sepoi dari jendela membawa aroma hujan yang akan datang. Mengingatkan pada musim penghujan di Pulau Jawa, di mana kami biasa berkumpul keluarga di teras. Berbagi cerita sambil makan buah rambutan segar yang halal dan dibeli dari pasar tradisional. Ponsel saya bergetar sepanjang sore, dengan pesan dari mantan rekan di PT Komunikasi Harapan. Berita pemecatan saya menyebar cepat, diikuti rumor soal pertemuan saya di PT Solusi Nusantara. Saya balas beberapa rekan dekat, tapi hindari terlibat gosip kantor. Itu bukan gaya saya. Sebagai muslimah, saya diajarkan untuk menjaga lisan dan tidak membicarakan orang lain di belakang. Sebuah pesan dari Thomas masuk. Bu Vina, panggil rapat darurat setelah kamu pergi. Bilang semua bahwa kamu dipecat karena melanggar kesetiaan perusahaan. Dan kita semua harus ingat, PT Komunikasi Harapan hadiahi kesetiaan di atas segalanya. Ironinya tak hilang dari siapapun. Saya gelengkan kepala, ingat bagaimana di kantor dulu, saat bulan Ramadan, kami saling ingatkan untuk buka puasa bersama. Tapi Bu Vina sering abaikan itu demi rapat lembur. Pesan lain datang dari Jessica, resepsionis kami.
Beliau terkunci di ruangannya. Telepon terus sepanjang sore. Kelihatan stres. Kayaknya khawatir soal PT Solusi Nusantara. Saya tak balas. Tak ada kepuasan dalam kesusahan Bu Vina. Hanya keyakinan baru bahwa saya sudah ambil keputusan benar untuk cari tempat lain. Budaya perusahaan yang nilai kesetiaan, tapi tak beri balasan, bukan yang saya inginkan lagi. Di Indonesia, keluarga ajar kami bahwa kesetiaan, seperti dalam rumah tangga, harus timbal balik, seperti ayah dan ibu yang saling dukung di kampung, berbagi tugas rumah dan salat berjamaah setiap malam. Ponsel berdering. Nomor tak dikenal. Penasaran, saya angkat. Aisyah Rahman, tanya suara wanita. Ya, saya sendiri. Ini Bu Elina Wijaya. Saya anggota Dewan di PT Komunikasi Harapan. Perut saya mengerut. Anggota Dewan jarang campur urusan karyawan. Saya paham ada insiden hari ini soal pekerjaanmu, lanjut beliau. Saya ingin ketemu besok untuk bahas itu. Bu Vina mungkin terburu-buru dalam keputusan. Jadi begitu. Bu Vina pecat manajer akun paling berharga tanpa persetujuan Dewan. Dan sekarang PT Solusi Nusantara mungkin pergi. Ini upaya kontrol kerusakan. Saya hargai panggilannya Bu Elina. Tapi saya sudah terima posisi lain, kata saya. Jaga nada hormat tapi tegas. Diam sejenak. Boleh saya tahu di mana? Saya rasa tak pantas saya bagi sekarang. Diam lagi. Lebih lama. Aisyah, kalau ini soal gaji, saya yakin kita bisa bahas ulang. Dewan nilai kontribusimu untuk PT Komunikasi Harapan. Ironinya hampir menyakitkan. 3 tahun dokumentasi penolakan permintaan gaji pantas. Dan sekarang, tiba-tiba Dewan nilai kontribusi saya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta, di mana orang sering baru sadar nilai keluarga saat sudah terlambat. Seperti tetangga yang abaikan silaturahmi, tapi datang minta tolong saat susah. Ini bukan cuma soal gaji, jawab saya jujur. Ini soal hormat dan akui nilai karyawan sebelum mereka punya satu kaki di luar pintu. Mungkin kita bahas tatap muka, desak beliau. Besok pagi, saya pikirkan. Meski tak niat kembali ke PT Komunikasi Harapan, ada baiknya untuk penutupan profesional. Seperti dalam Islam, kami ajar untuk akhiri hubungan dengan baik, tak bawa dendam. Saya bisa ketemu pukul 9 pagi, setuju saya. Tapi jelas, saya sudah tanda tangan kontrak di tempat lain. Saya tak datang untuk negosiasi kembali. Paham, kata Bu Elina, meski nadanya ragu. Sampai jumpa besok di kantor kami. Setelah tutup telepon, saya tuang segelas air putih. Kebiasaan sehat yang ibu tanamkan, minum banyak untuk lawan panas tropis, dan melangkah ke balkon apartemen. Malam musim semi terasa sejuk tapi menyenangkan, meski di Jakarta lebih sering hujan deras. Lampu kota mulai berkelap-kelip saat senja turun. Suara kendaraan di jalan raya bercampur dengan kumandang azan Isya dari masjid. Besok akan bawa percakapan yang tak saya duga, tapi mungkin perlu. Kesempatan untuk ungkap apa yang salah di PT Komunikasi Harapan. Bukan cuma untuk penutupan saya sendiri, tapi sebagai masukan yang mungkin bantu yang tinggal. Seperti dalam nilai keluarga Indonesia, kami percaya beri nasihat dengan ikhlas, meski tak lagi bagian dari kelompok itu. Ponsel bergetar lagi dengan email dari Pak Daud Karim. Subjek, selamat bergabung dengan tim. Apapun yang terjadi besok, saya tahu satu hal pasti. Saya tak akan lihat ke belakang. Ruang resepsionis PT Komunikasi Harapan terasa aneh saat saya masuk sebagai pengunjung. Mata Jessica melebar saat melihat saya. Senyum profesionalnya goyah. Aisyah, kamu datang untuk ketemu Bu Elina? Tanyanya. Betul, jawab saya. Tanda tangan di log pengunjung. Momen surrealis lain. Saya beritahu beliau kamu sudah datang, kata Jessica, lalu turunkan suara. Buat catatan, semua orang bicara betapa salah ini. Kamu yang terbaik di antara kami. Kata-katanya hangatkan hati saya. Terima kasih Jessica. Naik lift ke ruang konferensi beri saya waktu untuk pusatkan diri. Saya pakai baju kerja formal, setelan navy yang sopan dengan hijab rapi,
bukan untuk kesan, tapi ingatkan diri dan orang lain bahwa saya datang sebagai setara, bukan karyawan dipecat yang cari penebusan. Di lift, suara azan duhur dari masjid dekat gedung mengingatkan saya untuk sholat nanti. Setelah pertemuan, kebiasaan harian yang tak pernah saya lewatkan, bahkan di hari sibuk seperti ini. Di Jakarta, di mana lalu lintas macet dan polusi tebal, salat adalah oasis ketenangan. Seperti yang ayah ajarkan saat kami tinggal di kampung di Bandung. Salat berjamaah di mushola rumah setiap waktu. Bu Elina Wijaya sudah menunggu saat saya tiba, map tipis di depannya. Beliau berusia 60-an dengan rambut perak potong bob rapi, punya percaya diri tenang seperti orang biasa ambil keputusan miliaran rupiah sebelum sarapan. Nona Aisyah, terima kasih sudah datang. Sapanya, berdiri untuk jabat tangan. Saya harap Bu Vina ikut, tapi saat Bu Elina tutup pintu, jelas ini percakapan pribadi. Tidak ada hiasan berlebih di ruang konferensi, hanya meja kayu sederhana dan kursi empuk, mirip ruang tamu di rumah keluarga Indonesia, di mana kami biasa bahas urusan penting sambil minum teh atau kopi halal, tanpa alkohol atau makanan haram. Saya sudah tinjau file personilmu, mulai Bu Elina, buka map. 6 tahun ulasan kinerja bagus, pertumbuhan konsisten di portofolio akun, dan 3 permintaan formal penyesuaian gaji, semua ditolak. Beliau pandang saya. Saya tak tahu pola ini. Ini kejutkan saya. Saya kira keputusan gaji ditinjau di level dewan. Perubahan gaji besar, ya, tapi manajemen punya diskresi dalam batas tertentu. Ekspresi Bu Elina netral, tapi nadanya tunjuk ketidaksetujuan. Bu Vina operasi dengan otonomi besar. Begitu, kata saya. Yang tak saya lihat, lanjut beliau, adalah dokumentasi yang justifikasi pemecatanmu kemarin. Tak ada kebijakan perusahaan larang wawancara dengan organisasi lain. Saya jaga respons terukur. Kata yang dipakai adalah pengkhianatan. Alis Bu Elina naik sedikit. Pilihan menarik, mengingat situasi. Beliau tutup map. Nona Aisyah, saya langsung saja. Dewan ingin tawari pemulihan posisi dengan penyesuaian gaji yang kamu minta di ulasan terakhir, plus kenaikan 10% dan gelar direktur akun senior. Tawaran itu lebih baik dari yang Bu Vina mau pertimbangkan, tapi datang 3 tahun dan 1 pemecatan memalukan terlambat. Seperti dalam nilai Islam, kami ajar sabar, tapi juga tahu kapan harus lepas sesuatu yang tak lagi beri berkah. Di kehidupan sehari-hari, seperti saat lebaran di kampung, keluarga kumpul makan opor ayam halal buatan ibu. Kami bicara soal maaf memaafkan, tapi tak berarti kembali ke kesalahan lama. Itu tawaran murah hati, akui saya. Tapi seperti yang saya bilang di telepon, saya sudah terima posisi di tempat lain. Di PT Solusi Nusantara, kata Bu Elina, bukan tanya. Saya tak konfirmasi atau bantah, jaga batas profesional. Peran baru saya mulai Senin. Bu Elina pelajari saya sebentar. Bu Vina khawatir PT Solusi Nusantara mungkin tinjau ulang hubungan dengan PT Komunikasi Harapan karena kepergianmu. Dan itulah alasan sebenarnya pertemuan ini. Bukan prihatin cara saya diperlakukan, tapi takut kehilangan klien besar. Seperti dalam masyarakat Indonesia, di mana hubungan bisnis seperti keluarga besar, hilang satu anggota bisa goyahkan semuanya, tapi sering baru sadar saat sudah terlambat. Itu pertanyaan untuk PT Solusi Nusantara, jawab saya hati-hati. Memang, angguk Bu Elina, seolah hargai kebijaksanaan saya. Satu pertanyaan terakhir, boleh? Apa yang bisa PT Komunikasi Harapan lakukan beda untuk pertahankan kamu? Pertanyaan tak diduga, tapi disambut baik. Saya pikirkan respons. Akui nilai saya sebelum saya harus cari di luar untuk temukannya, kata saya sederhana. Kesetiaan berlaku 2 arah, Bu Elina. PT Komunikasi Harapan harap komitmen tak tergoyahkan. Sementara berulang tunjukkan saya tak layak investasi. Itu cipta ketidakseimbangan tak berkelanjutan. Bu Elina angguk bijak. Penilaian adil. Beliau berdiri,
ulurkan tangan. Terima kasih atas kejujuranmu. Apapun langkah selanjutnya, saya doakan sukses. Berjalan keluar dari PT Komunikasi Harapan. Untuk kedua dan terakhir kali, saya rasa lebih ringan dari bertahun-tahun. Pertemuan ini bukan beri saya kesempatan kedua. Ini beri saya kesempatan klaim narasi saya sendiri. Pergi dengan martabat dan reputasi profesional utuh. Saya diberi hadiah tak diduga. Penutupan. Di luar, panas tropis Jakarta menyambut. Tapi hati saya penuh syukur. Seperti setelah sholat Jumat di masjid, rasanya damai. Saya siap sambut babak baru tanpa dendam, hanya pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senin pagi tiba dengan campuran semangat dan gugup. Posisi baru saya di PT Solusi Nusantara resmi mulai hari ini, dan dengan itu babak segar dalam hidup profesional saya. Saya bangun sebelum subuh, seperti biasa, untuk sholat tahajud dan subuh, memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hari ini lancar. Di apartemen saya yang sederhana di Jakarta Selatan, aroma kopi tubruk yang saya seduh sendiri mengisi udara pagi yang masih sejuk sebelum panas tropis datang. Saya siapkan sarapan halal sederhana, nasi goreng dengan telur dan sayur, makanan favorit keluarga di kampung Bandung, yang selalu ingatkan nilai kesederhanaan dan syukur. Ibu pernah bilang, mulai hari dengan doa dan makanan baik, rezeki akan mengalir. Hari ini saya rasakan itu benar. Saya tiba lebih awal di kantor, ingin sesuaikan diri dengan ruang kerja baru. Ruang asli dengan pintu dan jendela, bukan kubikel sempit yang saya tempati di PT Komunikasi Harapan, meski peran senior. Pemandangan kota Jakarta dari jendela, dengan gedung-gedung tinggi dan pohon kelapa di pinggir jalan, membuat saya tersenyum. Di sini, atmosfer seperti rumah besar. Karyawan saling sapa pagi, ada sudut untuk sholat dengan sajadah bersih dan air wudhu, mencerminkan budaya Islam yang kuat di perusahaan ini. Pak Daud sudah atur semuanya, termasuk keranjang selamat datang dengan buah-buahan tropis, seperti mangga dan rambutan, plus perlengkapan teknologi yang siap pakai. Saya letakkan foto keluarga di meja, ayah, ibu, dan adik-adik di kampung, sebagai pengingat untuk kerja keras demi mereka. Seperti nilai keluarga Indonesia yang tekankan tanggung jawab anak sulung. Pukul 9 pagi, Pak Daud mampir untuk perkenalkan saya ke tim baru. 5 spesialis pemasaran berbakat yang akan kerja di bawah arahan saya untuk kelola berbagai kemitraan agensi PT Solusi Nusantara. Ironinya tak hilang. Saya dari tangani satu akun jadi awasi semua kemitraan pemasaran, termasuk siapapun yang sekarang tangani hubungan dengan PT Komunikasi Harapan. Tim, ini Aisyah Rahman, Direktur Strategi Klien baru kita, umumkan Pak Daud. Banyak dari kalian sudah kenal beliau dari kerja luar biasa di PT Komunikasi Harapan. Kita beruntung punya keahliannya di rumah sekarang. Setelah perkenalan dan rapat tim singkat untuk garis besar prioritas, Pak Daud minta saya ikut ke ruang konferensi. Di sana, saya temukan beberapa anggota tim eksekutif PT Solusi Nusantara berkumpul di meja. Ruangan nyaman dengan karpet tebal dan dinding kayu, mirip ruang keluarga di rumah Jawa, di mana kami biasa musyawarah urusan desa, sambil minum wedang jahe halal untuk lawan dingin malam tropis. Sebelum kamu selami sepenuhnya, kami ingin masukanmu soal keputusan penting, jelas Pak Daud. Kepala Keuangan Perusahaan bicara. Mengingat perubahan baru-baru ini, kami tinjau ulang hubungan dengan PT Komunikasi Harapan. Kontrak mereka habis bulan depan. Kami hargai perspektifmu, tambah kepala pemasaran. Kamu paham kebutuhan kami dan punya pengetahuan langsung soal kemampuan PT Komunikasi Harapan. Saya bisa saja sarankan putus hubungan, balas dendam cepat, dan memuaskan terhadap Bu Vina. Kesempatan beri pukulan finansial besar ke PT Komunikasi Harapan ada di depan saya. Tak ada yang pertanyakan. Hubungan bisnis putus sepanjang waktu. Tapi itu bukan saya. Dendam mungkin enak sesaat, tapi profesionalisme akan layani saya lebih baik jangka panjang. Dalam ajaran Islam, kami diajarkan maafkan dan adil,
seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh rahmah, bahkan pada musuh. Di kehidupan sehari-hari, seperti saat konflik di kampung, kami selesaikan dengan musyawarah, bukan balas dendam, dan selalu ingat akhirat lebih penting dari dunia. Saya pikir kita harus evaluasi PT Komunikasi Harapan dengan kriteria sama seperti mitra potensial lain. Kata saya hati-hati. Kerja mereka kuat, tapi konsistensi dan manajemen akun akan jadi faktor kritis ke depan. Tim Angguk setuju, dan diskusi lanjut dengan data dan proposal. Saya beri masukan netral, fokus pada fakta, bukan emosi. Setelah rapat, saya kembali ke ruang kerja, rasakan kedamaian. Keputusan akhir bukan di tangan saya, tapi saya sudah lakukan yang benar. Di luar jendela, hujan tropis mulai turun, membersihkan udara Jakarta yang lembab, seperti berkah dari langit. Saya istirahat sebentar untuk sholat duhur di mushola kantor, berjamaah dengan rekan lain. Kebiasaan yang perkuat ikatan seperti keluarga. Hari pertama ini sudah tunjukkan, PT Solusi Nusantara bukan cuma tempat kerja, tapi lingkungan yang hormati nilai-nilai saya. Saya siap hadapi apapun selanjutnya, dengan hati tenang dan iman kuat. Email itu dikirim pukul 11 pagi pada hari Rabu. Tepat 1 minggu setelah Bu Vina memecat saya dari PT Komunikasi Harapan. Saya tak atur waktunya. Itu hanya saat tim eksekutif PT Solusi Nusantara finalkan keputusan setelah tinjau proposal dari 3 agensi saingan. Pak Daud beri saya kesopanan lihat email itu sebelum dikirim. Meski saya mundur dari keputusan akhir untuk hindari kesan bias atau tak pantas. Pesan itu profesional dan langsung, seperti dalam budaya bisnis Indonesia yang hargai kejelasan tapi jaga muka. Setelah pertimbangan matang soal kebutuhan pemasaran kami ke depan, PT Solusi Nusantara putuskan pindah akun kami ke PT Kreatif Mandiri, efektif segera. Keputusan ini pantulkan strategi merek kami yang berkembang dan kebutuhan digital. Aisyah Rahman, Direktur Strategi Klien baru kami, akan awasi transisi dan jadi kontak utama Anda. Kami hargai kemitraan kami dan minta semua materi ditransfer sebelum akhir bisnis Jumat. Saya bayangkan reaksi Bu Vina saat terima berita itu. Kejutan, lalu kesadaran lambat apa yang terjadi. Bukan cuma kehilangan saya, tapi sekarang kehilangan PT Solusi Nusantara. Klien yang wakili hampir 30%, pendapatan tahunan PT Komunikasi Harapan, dan saya yang akan kelola transisi. Balas dendam profesional sempurna jatuh ke pangkuan saya tanpa harus saya rencanakan. Saya tak perlu jelekkan PT Komunikasi Harapan atau sabotase hubungan. Kekurangan perusahaan sendiri yang terang benderang setelah kepergian saya sudah lakukan itu untuk saya. Di Jakarta, di mana hujan tropis sering datang tiba-tiba seperti hari itu, membersihkan jalanan berdebu dan bawa aroma tanah basah, saya duduk di ruang kerja baru, rasakan kedamaian. Seperti setelah sholat Asyar, saat saya istirahat sebentar di mushola kantor, berdoa syukur atas rezeki tak terduga ini. Dalam mentalitas Indonesia, kami percaya karma atau balasan dari Allah datang pada waktunya, tanpa perlu campur tangan manusia, seperti pepatah Jawa, sing sabar lan rimo, bakal oleh ganjaran. Sore itu, saya terima permintaan LinkedIn dari Jessica, resepsionis PT Komunikasi Harapan, diikuti pesan pribadi. Kantor lagi kaos. Bu Vina rapat darurat seharian. 3 manajer akun lain sudah update CV mereka. Karma kerja cepat. Saya tak balas segera. Tak perlu sombong atau campur urusan internal PT Komunikasi Harapan. Sebaliknya, saya fokus bangun tim baru dan tetapkan proses kami. Sukses, bagaimanapun, adalah balas dendam terbaik. Nanti, saya terima permintaan koneksi Jessica dengan pesan sederhana. Terima kasih atas kebaikanmu selama saya di PT Komunikasi Harapan. Doakan yang terbaik untukmu. Ambil jalan tinggi rasanya luar biasa baik. Seperti dalam ajaran Islam yang tekankan ampunan dan kebaikan. Bahkan pada yang pernah sakiti kita. Di rumah malam itu, setelah salat Isya berjamaah via video call dengan keluarga di Bandung,
kebiasaan yang perkuat ikatan meski jarak jauh. Saya masak makanan halal sederhana, seperti ayam goreng dengan sambal dan lalapan, berbagi cerita hari dengan Olivia melalui telepon. "Kamu pantas ini, Aisyah," katanya. "Allah beri jalan lebih baik setelah ujian." Posisi baru saya di PT Solusi Nusantara bawa tantangan dan peluang yang tak pernah saya alami kalau tetap di PT Komunikasi Harapan, menunggu pengakuan yang mungkin tak pernah datang. Di sini, tim saya seperti keluarga kecil. Kami rapat sambil minum es teh manis halal, diskusi ide sambil hormati waktu salat, dan rayakan kecil-kecilan dengan kue tradisional saat capai target. Hidup tropis di Jakarta berarti adaptasi dengan cuaca panas, tapi juga nikmati momen seperti piknik di taman kota akhir pekan, di mana anak-anak main layang-layang dan keluarga kumpul makan bekal halal. Kadang terbaik balas dendam bukan yang kamu kejar aktif. Itu konsekuensi alami dari nilai diri sendiri saat orang lain tak lakukan. Saya pelajari itu melalui pengalaman ini, dan rasanya seperti berkah dari Yang Maha Kuasa, yang atur segala dengan hikmah. Melihat kembali perjalanan itu setahun kemudian, saya sadari bahwa Bu Vina secara tak sengaja beri saya hadiah berharga. Dorongan yang saya butuh untuk temukan nilai sejati saya. Dalam cari balas dendam, saya temukan sesuatu jauh lebih berharga. Harga diri dan keberanian klaim kesuksesan yang saya pantas. Di Jakarta yang sibuk ini, di mana hidup tropis berarti adaptasi dengan hujan deras yang tiba-tiba membersihkan udara lembab dan bawa aroma petrikor yang segar, saya sekarang duduk di balkon apartemen, minum teh jahe hangat halal yang saya seduh sendiri, renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala atur segala dengan sempurna. Setahun lalu, saya seperti daun kering yang jatuh dari pohon mangga di kampung Bandung. Tapi sekarang saya seperti pohon itu sendiri. Akar kuat, cabang lebar, beri buah untuk keluarga dan masyarakat. Hidup saya berubah total. Di PT Solusi Nusantara, saya bukan cuma direktur strategi klien, tapi juga mentor bagi tim muda yang penuh semangat. Kami kerja seperti keluarga besar. Pagi mulai dengan salam dan doa bersama. Istirahat duhur di mushola kantor yang nyaman, lengkap dengan sajadah bersih dan wewangian atar non-alkohol. Sore hari, kadang kami bagi camilan halal seperti martabak manis atau pisang goreng. Diskusi ide sambil hormati nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan kerjasama. Gaji yang lebih baik beri saya kesempatan kirim uang bulanan ke orang tua di kampung, bantu adik-adik sekolah, bahkan rencanakan umrah keluarga tahun depan. Impian yang dulu terasa jauh saat saya stuck di PT Komunikasi Harapan dengan janji kosong. Di kampung halaman Bandung, saat pulang akhir pekan, saya cerita pengalaman ini pada ayah dan ibu sambil kumpul di ruang tamu sederhana. Lantai dingin karena ubin keramik, angin pegunungan sejuk masuk lewat jendela kayu. "Aisyah, ingat, ujian dari Allah itu untuk tingkatkan derajatmu," kata ayah, sambil pegang tasbih setelah kami sholat maghrib berjamaah. Ibu tambah, "Jangan dendam, nak. Maafkan, tapi belajar dari itu." Nilai keluarga seperti itu, di mana kami hidup komunal, tetangga saling pinjam gula atau beras, bagi makanan saat hajatan. Ajarkan saya bahwa sukses bukan cuma soal karir, tapi juga beri manfaat pada orang sekitar. Di Jakarta, saya ikut kegiatan masjid lokal, donor untuk yatim piatu, rasakan kedamaian sejati yang tak bisa dibeli dengan uang. PT Komunikasi Harapan. Saya dengar dari rekan lama, mereka kesulitan setelah kehilangan PT Solusi Nusantara. Bu Vina mundur 6 bulan lalu, katanya karena tekanan dewan. Tapi saya tak gembira atas itu. Dalam Islam, kami ajar tak senang atas musibah orang lain. Sebaliknya, saya syukuri pelajaran. Jangan beri loyalitas buta pada yang tak hargai. Sekarang, saya bangun pagi dengan azan subuh dari masjid dekat apartemen. Olahraga jogging di taman kota yang hijau, dengan pohon kelapa bergoyang angin tropis. Lalu kerja dengan hati tenang. Akhir pekan, saya kunjungi pasar tradisional, beli sayur organik dan daging halal untuk masak gulai, seperti resep ibu,
bagi dengan tetangga apartemen. Cara kecil perkuat silaturahmi di kota besar yang kadang terasa sepi. Pengalaman itu ubah pandangan saya soal balas dendam. Bukan dengan sakiti balik, tapi dengan maju dan sukses, biar orang lain sadar kesalahan sendiri. Seperti dalam Al-Quran, Allah janji ganti yang lebih baik bagi yang sabar. Saya temukan itu. Karir berkembang, hubungan keluarga lebih erat, dan iman lebih kuat. Di malam hujan deras seperti sekarang, suara air deras di atap seng apartemen, seperti lagu pengantar tidur, saya berdoa. Ya Allah, terima kasih atas hikmah ini. Jadikan saya hamba yang selalu bersyukur. Hidup ini seperti pulau tropis kita, penuh badai, tapi juga matahari cerah, dan buah melimpah bagi yang tabah. Saya sekarang klaim itu semua, dengan hati penuh rahmat.